Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk berkumpul kembali dalam acara silaturahmi ya. Semoga kumpulnya kita membawa kebaikan, membawa keberkahan, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang insya Allah soleha, ibu yang soleha, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memerintahkan kepada kita di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Dijaga dari apa? Dari api neraka. Yang kata Allah, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang menjaga malaikat yang sangat keras, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, ini Allah tujukan kepada kita sebagai orang tua. Kita diperintahkan oleh Allah menjaga diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi anak-anak kita. Dijaga dari apa? Dari neraka. Bagaimana cara menjaganya? Diajarkan tentang akhlak yang baik, adab-adab yang baik. Diajarkan tentang ibadah. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Apa-apa yang Allah larang, dikasih tahu supaya ditinggalkan. Ini yang Allah perintahkan kepada kita sebagai orang tua. Maka hendaknya ini menjadi renungan kita, bahwa tugas orang tua bukanlah sekedar ngasih makan, minum, pakaian, perkara dunia, enggak. Betul, itu tugas orang tua. Cuman yang lebih utama, yang lebih penting yaitu menyelamatkan dari neraka. Kita semuanya beriman, kita semuanya percaya tentang adanya hari akhirat, ada surga, ada neraka. Kita semua ingin berkumpul bukan hanya di dunia, tapi kita juga ingin berkumpul bersama keluarga di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, maka seperti itu tidak cukup dengan sebatas ucapan dan angan-angan belaka. Itu semua bisa diraih dengan perjuangan yang sangat keras. Ya, siapa di antara kita yang gak ingin punya anak soleh dan soleha? Semuanya ingin. Cuman itu semua butuh yang namanya usaha yang sangat keras. Dan inti dari semuanya itu harus sabar. Gak bisa kita menjadi anak, pengen punya anak soleh, kemudian gak ada usahanya. Ya kan? Gak bisa. Harus usaha sangat keras. Ya, kadang melawan rasa capek, ya, tetap harus membersamai anak, ya, harus sabar, harus ada kerjasama antara suami dan istri, ya. Dan kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Mustahil kita pengen anak soleh-soleha, kemudian kita sebagai orang tuanya enggak soleh dan semustahil, ya. Maka sebenarnya kita dulu, orang tua dulu, yang
menjadi soleh dan soleha. Karena anak itu pasti mencontoh orang tua, pasti. Anak itu terlahir dalam keadaan suci, bersih. Ya, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Dia seorang yang beriman, dia orang Islam. Mau lahir dari siapapun, mulai dari orang Kristen, dari orang Hindu, Buddha. Ketika anak lahir itu agamanya Islam. Makanya kata Nabi, fa'abawahu yuhawidani ayunasironi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu akhirnya anak baik, anak yang enggak ibadah atau enggak, itu orang tua. Ya, maka enggak mungkin orang tua hanya nyuruh-nyuruh sholat sana, sedangkan orang tua di sini nonton misalnya. Enggak mungkin. Nanti anak bisa ngebalikin kita. Lah itu bapak aja nggak kayak gitu. Ya, jadi orang tua dulu yang diperhatikan, ya kita dulu. Kemudian ketika memerintahkan anak untuk apa namanya ibadah, untuk mengajari anak juga harus sabar. Ya, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, kata Allah, ajarkan, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat. Kemudian kata Allah, sabar. Sabar di dalam memerintahkannya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia, supaya kita nanti di akhirat ketika ditanya Allah, kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita, ya. Karena kalau orang tua tidak peduli dengan anaknya, nggak mungkin orang tua itu masuk surga, akan dituntut oleh anaknya nanti di akhirat. Yang penting kita berusaha, yang penting berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita, harus sabar. Ya, hati-hati dari apa yang kita ucapkan, perbuat. Semuanya akan dicontoh anak. Anak bisa ngomong begini dari orang tuanya. Pasti dari orang tuanya. Anak bisa ngomong kenceng dari orang tuanya. Anak bisa ngelakuin kayak gini. Kalau marah bisa banting ini dari mana? Dan hati-hati di pergaulan anak kita. Ya, pergaulan pengaruhnya juga luar biasa. Bisa mengalahkan nasihat ustadz, nasihat orang tua itu bisa kalah dengan apa? Dengan pergaulan yang tidak baik. Ya, tambah banyak kita melihat anak-anak rusak gara-gara pergaulan. Ya, jadi hati-hati. Kemudian yang paling utama yaitu juga, ya, intinya semuanya namanya petunjuk hidayah anak kita sholat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan usaha kita. Kita tetap usaha, ya. Cuman selanjutnya tawakal kepada Allah, dan jangan lupa doakan terus anak-anak kita, ya. Doakan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak soleh-soleha. Ya Allah, berikan kemudahan aku untuk mendidiknya. Ayo terus doakan, jangan putus-putus, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kita sholat tahajud, doakan anak kita. Kemudian ya doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan atau berikan aku anak yang soleh. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan aku pasangan hidup dan anak keturunan yang qurrata a'yun, ya, yang kalau dilihat itu menyenangkan hati kita, ya. Karena ibu-ibu yang solehah, tidak ada pemandangan di dunia ini yang paling indah melainkan kita melihat anak kita berada di dalam ketaatan, anak kita sedang ibadah, anak kita sedang ngaji, ya. Anak kita lagi doain kita, itu pemandangan paling indah di muka bumi ini, ya. Bukan memandang puncak, bukan memandang laut, bukan enggak. Kita melihat anak kita ibadah, Masya Allah, itu pemandangan yang paling indah. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada pemandangan buruk, melainkan kita melihat anak kita lagi berbuat dosa dan maksiat. Nangis kita. Ya, maka zaman sekarang didik anak memang susah, ya.
ada rintangannya, ada HP segala macam pergaulan. Maka kalau orang tua punya anak udah bisa sholat tanpa disuruh, kita punya anak kita bisa doain kita tanpa disuruh, itu udah jadi anak soleh dan soleh ya. Gak usah terlalu tinggi-tinggi ya, karena sekarang Masya Allah banyak sekali anak-anak yang durhaka sama orang tua, banyak sekali. Ini saya di pengajian-pengajian itu berulang-ulang ngasih tahu tentang tema berbakti sama. Sekarang banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka sekali doain terus anak kita yang sabar dalam mendidik, sabar. Inti dari pendidikan itu sabar. Sabar. Ya. Jangan putus di tengah jalan, jangan. Kita didik sama suami kita, didik anak bareng-bareng. Semampu kita. Kemudian kita ya kan antarkan ke tempat-tempat ngaji yang di sana diajarkan bukan hanya baca Iqra, baca Quran, diajarkan tentang ibadah, diajarkan tentang adab-adab yang baik. Nah, itu kan usaha kita. Dibarengin dengan doa. Terus seumur hidup kita kayak gitu. Selanjutnya terserah Allah, karena hidayah itu di tangan Allah. Ya. Seperti Nabi Muhammad SAW mendoakan pamannya sayang banget namanya Abu. Sampai pamannya meninggal, tidak mengucapkan la ilaha illallah, karena hidayah itu di tangan Allah. Itu salah satu sebabnya apa, Bu? Temen loh. Ketika Abu Thalib lagi sekarat, di sini Nabi ngasih tahu, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi di samping pamannya ada Abu Jahal, ada yang lainnya ngasih tahu, masa kamu meninggalkan agama nenek moyang kita? Sampai meninggal ngucapin la ilaha illallah tidak? Tidak. Gara-gara apa? Gara-gara teman. Sekali lagi teman-teman tuh pengaruhnya luar biasa. Ya, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi hidayah itu ada di tangan Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh dan salehah, diberikan kesabaran ya. Kemudian ya kita semoga bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak-anak kita di surga kelak. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.